Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas dividen yang akan dibagikan oleh Bank BJB atau BJBR untuk final 2024 sebesar 1 triliun rupiah atau setara dengan Rp95 per lembar sahamnya. Tapi yang terpenting dalam pembahasan kita kali ini bukan dari dividennya guys ya, karena kan dividen sudah diumumkan. Tapi yang paling penting dari pembahasan kita pada video kali ini adalah strategi investasi di saham Bank BJB atau BJBR guys ya. Nah jadi teman-teman yang melakukan dividen investing ya di saham-saham seperti BJBR atau BJTM gitu guys ya, tentu saja memerlukan strategi investasi juga. Jadi tidak hanya ibaratnya kita menyetor uang ya, kita membeli sebuah saham lalu kita diamkan saja, tapi tetap ya guys ya ada strategi-strategi yang membuat investasi kita semakin bagus dan semakin berkembang tentunya. Oke guys, jadi sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi BJBR akan bagi dividen Rp95 per lembar saham ya kepada para investor. Ya ini nanti kita akan hitung guys ya berapa persen di PR-nya. Nah, jadi memang ya kalau misal kita hitung secara IPS ada sedikit perbedaan ya, tapi it's okay lah, nggak masalah. Yang penting dividennya sama ya, Rp95 per lembar saham, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari sisi fundamental, sebenarnya kinerja laba bersih 2023 ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Ya guys ya, untuk net income-nya sendiri turun dari 2,3 triliun ya di tahun 2022 lalu menjadi 1,7 triliun saja di tahun 2023 guys ya. Nah, kalau misal kita perhatikan juga ya secara kuartalan, kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 2023 secara year on year ini selalu mengalami penurunan guys. Jadi ada apa nih dengan BJBR ya? Kok laba bersihnya selalu tergerus ya? Di kuartalannya secara year on year ini selalu lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, seperti itu. Ya kalau misalnya kita hanya memperhatikan dari valuasi, hanya memperhatikan dari rasio keuangan, ya profitabilitas, lalu dari dividen dan juga return on asset ya ROA dan juga ROE ini sebenarnya tidak ada masalah gitu guys ya. Tapi yang saya paling soroti di sini adalah dari sisi laba bersihnya gitu ya. Penerimaan laba bersih untuk full year 2023 mengalami penurunan ya dari 2,3 triliun menjadi 1,7 triliun. Seperti itu guys. Ini yang paling saya soroti. Sehingga ya harga saham BJBR di 1 tahun terakhir masih mengalami penurunan ya, masih terkoreksi 11,96%. Jadi teman-teman yang investasi di tahun sebelumnya ini masih minus ya, masih minus 11,96%-an atau sekitar ya ada yang 12% juga mungkin ya minusnya, seperti itu. Makanya saya tertrigger ya untuk membahas strategi investasi di saham BJBR seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melihat juga ya dari imbal hasil dividen ya, sebenarnya BJBR ini salah satu perusahaan yang dari fundamental sebenarnya bagus ya, dan dari pembagian dividen juga cukup stabil, di mana di tahun 2023 lalu bagi dividen dengan yield 7,5%-an. Gitu guys ya, meskipun di data sekuritas ini 8% ya, tapi sekuritas ini dia selalu diupdate jadi mengikuti harga saat ini dan tidak tidak bisa kita katakan apple to apple ya, karena harga itu kan dia naik turun ya, bahkan BJBR ini kan turun 11%. Jadi saya ambil data juga dari investing.com ya. Kalau misalkan data investing.com imbal hasil dividen yieldnya ini sesuai dengan yield waktu dividennya dibagikan gitu guys. Jadi ambil waktu itu harganya di berapa, nah lalu dibagikan dengan dividennya, baru keluar imbal hasil dividen yieldnya, seperti itu ya. Jadi sesuai gitu guys ya. Waktu itu yieldnya itu 7,58% ya, dan saat ini yieldnya itu di 8%-an. Ya kalau misalkan kita ambil harga BJBR ya di sekitar kita coba cek guys ya. BJBR di 1215 guys. Ini masih bisa naik turun ya, karena market masih open di sesi 2 hari ini tanggal 4 April 2024. It's okay guys ya. Nah, yieldnya ini ada kenaikan ya. Kalau misalkan memang bagi 90 berapa gitu ya guys. 95 rupiah ya.
Rp95 per lembar saham. Nah, guys ya. Nah, ini Rp95 per lembar saham berarti dividen yieldnya kena di 8%. Untuk harga saat ini ya, 1.215 per lembar saham, seperti itu. Nah, jadi kita sudah hitung juga di sini guys ya, 8%. Dan dari sisi dividen yield sebenarnya ini lebih tinggi dibandingkan dividen yield yang bisa dibagikan oleh saham BNGA. Tentu saja ini menjadi keuntungan buat teman-teman yang mungkin ya baru mau masuk di BJBR. Ya guys ya, yieldnya lebih tinggi ya, yield BJBR dibandingkan BNGA. Ya di atas kertas memang lebih tinggi ya guys ya, yield dari BJBR dibandingkan BNGA. Tapi sebelum teman-teman memutuskan beli, alangkah baiknya teman-teman simak dulu penjelasan di video kali ini terkait dengan saham BJBR. Nah, apa yang akan saya jelaskan ke teman-teman ini lebih penting ya dibandingkan dividennya BJBR seperti itu. Jadi perbankan ya guys ya, perbankan seperti BJBR ini kan perbankan daerah. Jadi lingkup cakupnya itu hanya di ruang lingkup daerah Jawa Barat dan juga Banten. Tidak bisa ekspansi ke Jawa Tengah ya karena sudah ada BJTM, tidak bisa ekspansi ke Bali juga, tidak bisa ekspansi ke Sumatera ya, hanya dalam Jawa Barat dan Banten saja ruang lingkup perusahaan dari Bank BJBR ini. Gitu guys ya. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan BNGA, BNGA ini kan adalah perusahaan kalau nggak salah yaitu dari Malaysia yang juga beroperasi di Indonesia. Kalau untuk bank second liner lainnya seperti BNGA dan juga NISP, ini BNGA bisa buka cabang di Jawa Barat, bisa di Sumatera, bisa di Aceh gitu guys ya. Mungkin bisa juga di Bali ya dan lain-lain sebagainya. Ini bisa ekspansif ya guys ya, bisa melakukan ekspansi ke daerah lain. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan dari laba bersih, ini selalu mengalami kenaikan dan selalu positif. Dan tentu saja ya laba bersih yang terus mengalami kenaikan akan menaikkan harga saham BNGA secara terus-menerus. Nah, teman-teman perhatikan di 1 tahun terakhir BNGA sudah naik 62,93%. Sedangkan BJBR di 1 tahun terakhir malah minus 11,96%. Ya, teman-teman harus bandingkan secara apple to apple ya antara perbankan dan perbankan, lalu bank second liner dengan bank second liner. Ya, meskipun cakupannya BJBR hanya di Jawa Barat dan Banten, tapi BNGA ini bisa ekspansif seperti itu. Dan harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenapa BJBR harga sahamnya tidak naik ya setinggi BNGA? Ya, itu terletak pada ya tadi yang kita bahas. Itu terletak pada kesempatan BJBR untuk ekspansif itu sangat terbatas dan laba bersihnya juga mengalami penurunan. Sehingga para investor ini kurang tertarik untuk mengakumulasi BJBR dibandingkan dengan BNGA yang fundamentalnya terus naik ya. Ya kalau dari valuasi sih sebenarnya tidak jauh berbeda ya, masih under value lah ya dua-duanya. Nah, untuk BNGA ini karena laba bersihnya naik dan juga ada potensi dan juga peluang untuk ekspansi, makanya harga sahamnya terus dilakukan akumulasi ya, terus diakumulasi oleh para investor sehingga naik 62%-an. Nah, jadi ada perbedaan mendasar ya untuk saham-saham seperti BJBR dan BJTM dalam kita melakukan investasi gitu guys ya. Nah, teman-teman perhatikan ya di tahun 2023 lalu ya BJBR sempat right issue ya guys ya. Right issue dan ada dividen juga. Jadi setelah right issue, ini right issue guys ya, dia bagi dividen. Ya, jadi setelah menggalang dana bagi dividen gitu guys. Jadi ya waktu itu saya juga kurang srek lah ya dengan BJBR. Kenapa dia right issue lalu dividen gitu ya, lalu bagi dividen. Apakah memang duit right issue-nya sebagian dibagikan sebagai dividen atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi BJBR itu ketika pembagian dividen sama gitu guys ya, ada dividen trap dan ada open gap down, lalu dia sideways, lalu dia turun lagi ya. Nah, untuk BJBR, kenapa dia setelah adanya pembagian dividen ya, setelah turun ada open gap up, kenapa dia turun terus? Ya karena kinerjanya juga turun gitu guys ya, simpelnya seperti itu. Lalu ini di tahun 2022, sorry guys, ini di tahun 2022 right issue dividen.
Lalu tahun 2023 juga sama ya, pembagian dividen, lalu ada open gap down, lalu dia turun lagi harga sahamnya. Ya kenapa turun? Ya karena kembali lagi kinerjanya mengalami penurunan. Gitu ya, meskipun di tahun 2022 ya, 2021 ke 2022 sebenarnya sempat naik ya guys ya kinerjanya. Nah, ini 2023 mengalami penurunan laba bersihnya sehingga ini beberapa kali guys ya tertahan di support 1100-an ya untuk BJBR. Nah, jadi strategi investasinya ya sebenarnya sama dengan saham dividen lainnya, hanya saja karena BJBR ini cenderung sideways panjang dan juga harga sahamnya malah cenderung turun, ya berarti teman-teman harus ya ibaratnya wajib membeli saham BJBR ini di harga yang lebih murah lagi. Tidak bisa teman-teman miss kesempatan dan peluang begitu saja. Gitu guys ya, karena harga saham BJBR ya meskipun sempat rally guys ya, ini ada rally ya dari 1100 ke 1200, tapi masih dalam fase sideways ya, jadi cenderung sideways ya sebenarnya. Saya tidak bisa predik, saya tidak bisa ibaratnya bilang bahwa BJBR kedepannya akan naik ya ke 1400, akan naik ke 1500, bahkan mungkin ya akan naik ke 1800-an lagi. Saya tidak bisa bilang ya BJBR akan naik lagi harganya ke bahkan ke 2000-an, 2400 gitu ya. Dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, dan saya tidak bisa ibaratnya melihat prospeknya akan naik setinggi itu ya, karena prospek dari bisnis BJBR sendiri itu terbatas gitu guys ya. Jadi ya ada yang bilang ya, saya lebih suka stabil ya, lebih suka stabil, dividen setahun dapat 7-8% sudah cukup bagi saya. Kalau menurut saya pribadi itu belum cukup gitu guys ya. Karena investasi bukan hanya dividen, ya bukan hanya tentang dividen, tapi tentang kinerja perusahaan dan juga imbal hasil dari apa yang diapresiasi oleh market dan juga investor lainnya. Nah, BJBR, ya kalau misalnya teman-teman perhatikan dari level 1100-an, ini sudah naik ya sampai di 1200 ya. Kemarin sempat naik ke 1230-an guys ya. 1230 sudah naik 11,21% gitu ya, dari level terendahnya di 1100-an. Nah, kalau saya pribadi ya melihat ketika kita investasi di BJBR, mungkin teman-teman yang investasi jangka panjang di BJBR ya, kemungkinan masih floating loss, kemungkinan masih minus, tapi terus-terusan mendapat dividen dari BJBR ya dengan yield 7-8%-an setiap tahunnya. Dan itu bagus buat teman-teman, tapi lebih bagus lagi teman-teman memperhatikan saham perbankan yang prospeknya lebih cerah ke depannya. Gitu guys ya. Jadi saya nggak menyarankan teman-teman cut loss saat ini dan pindah ke saham lain, enggak gitu guys ya. Tapi saya mengajak teman-teman untuk berpikir lebih realistis gitu ya. Di 1 tahun terakhir BJBR masih minus 11%, tapi di sisi lain ya perbankan seperti BNGA harga sahamnya naik 62% secara tahunan. Berarti dapat kita simpulkan ya, kalau misalkan kita punya dua portfolio, satu portfolio di BJBR dengan nominal 100 juta dan satu portfolio 100 juta di BNGA, maka yang sudah cuan lebih tinggi adalah investasi kita di BNGA. Gitu guys ya, karena kita sudah cuan 62% plus kita dapat dividennya rutin secara tahunan. Kalau di BJBR ya kita dapat 7%, 8% ya, tapi masih minus 11%. Dan tahun ini pun ya kita dapat dividen yield 8%, tapi ada potensi dividen trap juga, sama gitu guys ya. Tiap saham ada potensi dividen trapnya. Nah, ini terjadi di tahun 2023 ya, terjadi juga di tahun 2022 gitu guys ya. Sama, semua saham sama ya, ada potensi dividen trapnya. Nah, maka dividen yield itu menjadi 0 ketika kita terkena dividen trap. Yang menjadi persoalan kapan harga sahamnya naik kembali. Nah, itulah yang menjadi poin pentingnya. Ya, jadi strategi di BJBR kalau misal teman-teman punya average di 1100 ya guys ya, kalau saya punya average di 1100 per lembar saham dan harga sahamnya naik 11% ya, maka saya akan take profit karena ya sudah cuan 11%-an. Ya 11,30% ya, kita bulatkanlah 11%.
Maka di sini saya akan melakukan take profit di BJBR dengan cuan 11%. Kita kasih teks ya biar lebih jelas. Atau mungkin macet. Ya pokoknya ini BJBR gitu guys ya. BJBR. Saya akan take profit 11% saja dan saya akan cukup dengan 11% ya ketika BJBR naik 11%-an dari area terendahnya di 1100 ya, ini dua kali ya terpantau menyentuh level 1100-an ya, bahkan di sini sideways di 1100 ya guys ya, 1100 1140-an ya range-nya. Jadi naik 11% ya udah saya take profit ya di 68 hari ya, 68 hari perdagangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena teman-teman perhatikan imbal hasil dividen yield-nya yaitu di sekitar 7-8%-an gitu ya. Ini strategi yang akan saya terapkan ya kalau misalkan saya masuk di BJBR. Saya akan take profit 11% daripada saya ambil dividen 7-8%, karena ya meskipun saya ambil dividen tetap nantinya akan turun ya guys ya, akan ada open gap down dan turun dan dia sideways, malah ada potensi lanjut turun kalau misalkan kinerjanya terus menurun, laba bersihnya terus merosot, maka ada potensi penurunan lanjutan. Itu strategi yang akan saya terapkan di BJBR gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman sudah profit 11%. Saya yakin banyak ya teman-teman yang profit di sini ya, yang beli di sekitar 1100 lalu cuan ya sampai 1200, teman-teman take profit ya. Saya yakin banyak yang berpikir sama juga seperti saya karena mempertimbangkan di 1 tahun terakhir harga BJBR masih minus 11% dan ini kita ya berharap tidak terjadi juga terhadap kita ya guys ya. Kita sudah tunggu-tunggu cuannya ya di beberapa bulan gitu guys sampai dividen, ketika pembagian dividen harga sahamnya turun, open gap down, lalu kinerjanya turun dan harga sahamnya kembali turun, itu kita hindari. Misalkan ini ya nanti turun 8% ya, 8%-an. Nah, lalu ketika dia sudah turun, kinerja kuartal satunya ternyata turun dan di sini malah lanjut turun lagi ya, sideways tapi lanjut turun gitu guys ya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam investasi yang kita lakukan gitu guys ya. Kita berharap saham yang kita beli itu kinerjanya terus naik sehingga ada potensi akan diapresiasi oleh investor lain dan juga berpotensi harga sahamnya bisa lanjut naik lagi seperti yang terjadi di saham BNGA. Kita masih optimis ya. Kita masih berharap dan optimis BNGA bisa tembus 2200, BNGA bisa tembus 2300, 2400 bahkan ke 2500 ya. Tapi harapan kita ini bukan menjadi halu ya, tidak akan menjadi halu ketika kinerja perusahaan terus mengalami kenaikan. Nah, semoga ini dapat dipahami ya oleh teman-teman. Jadi teman-teman pun ya harus paham yang pertama fundamental, prospek bisnis, lalu karakter pergerakan harga saham. Ketika teman-teman dapat cuan dari BJBR, teman-teman dapat berpikir jernih. 11% lebih tinggi dibandingkan dividen 8%. Ibaratnya teman-teman dikasih cuan gitu guys ya. Dikasih emas lah ya, dikasih emas cuma-cuma ya. Dikasih uang cuma-cuma, dikasih emas lah ya misalkan. Apakah teman-teman ambil 1 gram emas atau 1,5 gram emas? Kalau misalkan dikasih emas nih ya, emas batangan ya. Teman-teman dikasih pilihan mau ambil 1 gram atau 1,5 gram. Kalau misal teman-teman dikasih pilihan tersebut, saya yakin 100% teman-teman akan ambil 1,5 gram dibandingkan yang 1 gram emas. Nah, sama juga halnya di BJBR gitu guys ya. Kalau secara rasional, teman-teman pasti akan ambil capital gain 11% ya dibandingkan ambil dividen yield 8%. Nah, ini pun terjadi juga di saham lainnya dan ketika teman-teman sudah cuan dari capital gain, teman-teman ada opsi. Apakah opsinya mau investasi jangka panjang kalau misalkan memang prospek bisnisnya masih bagus, atau teman-teman mau itu di hold ya, atau teman-teman mau ambil capital gain saja. Kalau prospek bisnis masih bagus, ya udah teman-teman hold jangka panjang, dividen investing di sana.
Tapi kalau misalkan sahamnya berpotensi turun gitu guys ya, kinerjanya juga berpotensi turun, kalau misal teman-teman sudah melihat ada tanda-tanda seperti itu, ya sudah, teman-teman udah cuan, ya udah diambil aja take profit. Nah, ini merujuk ya terhadap pertanyaan di kolom komentar, lebih pilih dividen atau capital gain, kapan kita jual, kapan kita beli. Ya kalau misal teman-teman beli ya saham-saham bagus itu di support gitu guys ya. Belilah saham bagus di support ya, bukan di pucuk seperti itu. Jadi jelas guys ya, cara main kita ya jelas ya. Kita beli saham bagus itu di area support ya, bukan di area pucuk. Jadi teman-teman harus mempelajari dan menentukan kapan kita beli di support dan di mana area support itu terjadi gitu guys. Dan banyak sekali ya saham-saham yang masih sideways di bawah dan teman-teman masih punya kesempatan untuk beli saham-saham tersebut di area yang murah gitu guys. Ya nanti kita akan bahas juga ya beberapa saham yang masih berada di area support dan berpotensi akan naik di tahun 2024 ini gitu guys ya. Jadi untuk BJBR mungkin pembahasannya kita cukupkan sampai di sini guys ya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Saya menjelaskan ya terkait dengan potensi dividen dan juga capital gain beserta dengan strategi untuk entry di saham-saham yang berbeda-beda. Ya, contohnya BJBR, ya, BNGA, itu setiap saham punya prospek bisnis yang berbeda juga. Makanya teman-teman kalau misalkan tidak mau ribet gitu guys ya untuk menganalisa, ya boleh di-subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk di channel Invest Saham. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.